Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-20. Langsung saja. Salah urat enaknya diurut. Dan tracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Go Xuanyin yang berprasangka buruk kepada Chen Yuan. Di sana ia pun ketakutan karena Chen Yuan akan datang ke rumahnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan bersama si Jin yang sudah di depan pintu dari villa Go Xuanyin. Lalu Chen Yuan pun berkata, "Assalamualaikum Go Xuanyin, apakah kau ada di dalam?" Sambil kita diperlihatkan Go Xuanyin yang menuju ke arah pintu dan ia pun berkata, "Iya, aku datang." Lalu ia pun bergumam, "Hah, Chen Yuan datang secepat ini? Aku benar-benar cemas. Benar-benar cemas, dia tidak berbeda dengan pria lain." Sambil ia pun membuka pintu, lalu ia pun bergumam lagi, "Hah, kenapa ada orang lain? Siapa dia?" Lalu ia pun marah berkata, "Chen Yuan, kau keterlaluan. Menurutmu aku ini apa? Kenapa kau membawa seseorang ke sini?" Sambil terlihat Chen Yuan yang bertanya-tanya, lalu ia pun berkata, "Mari kita membicarakan hal ini. Baiklah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sutradara si Jin. Tergantung dia untuk menjatuhkan Tuan Hu kali ini." Sambil si Jin pun memperkenalkan dirinya, "Halo Nona Go, aku yang si Jin." Dan kita diperlihatkan Go Xuanyin di sana terdiam dan ia pun bergumam, "Memalukan sekali. Ternyata dia tidak mau tidur denganku. Sebaliknya dia benar-benar berusaha membantuku menemukan solusi." Lalu ia pun menyapa, "Halo, aku Go Xuanyin." Sambil ia pun menatap ke arah mereka berdua dan Go Xuanyin pun bergumam lagi, senang rasanya memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah ledakan di sana dan seseorang pun berkata, "Sial, ini sangat implosif. Aku tidak menyangka Fang Jingyuan menjadi orang seperti itu." Itu adalah Go Xuanyin yang menonton adegan panas di laptop itu. Lalu Chen Yuan pun berkata, "Dengan hal ini, Tuan Hu dan Fang Jingyuan tidak lagi takut pada ayam dan guguk. Aku akan memberimu 2 miliar untuk menyelesaikan semuanya dan kemudian mendirikan perusahaan film dan televisi. Sutradara si Jin juga dapat membuat ini secepat mungkin dan memiliki dana untuk membuat film yang ingin dibuatnya. Situasi yang saling menguntungkan." Sambil terlihat si Jin di sana berkata, "Aku mencintaimu ayah Chen." Lalu Chen Yuan pun bergumam, 2 miliar dihabiskan dalam satu tarikan napas. Masih ada perusahaan film dan televisi yang dapat terus membakar uang. Aku memahami Go Xuanyin ini dengan benar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah berita di sana bertuliskan, "Tindak lanjut yang mengejutkan, tidak cocok untuk anak-anak. Sutradara Wang Hu dan aktris terkenal Yang Jingjuan merilis video tidak serono." Sambil kita diperlihatkan banyak sekali para wartawan yang menyorot ke arah Fang Jingyuan. Di sana mereka pun berkata, "Hah, itu Nona Fang Jingyuan kan? Tolong jelaskan video yang beredar hari ini. Apa hubunganmu dengan sutradara Hu?" Lalu pengawal dari Nona Fang pun berkata, "Pergi, ada apa dengan Nona Fang Jingyuan? Video itu semua palsu, jangan ganggu aktrisku." Sambil kita diperlihatkan sebuah mobil yang ditutup pintunya dengan keras. Itu adalah Fang Jingyuan. Di sana ia pun emosi bergumam, "Siapa itu? Siapa yang main-main denganku? Kok ada video waktu itu?" Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, di sebuah hotel megah di sana. Di dalamnya terdapat Tuan Hu yang sedang kikuk-kikuk dan ia pun dihampiri polisi sambil berkata, "Saudara Wang Hu, sekarang kita telah menerima laporan yang mengatakan bahwa Anda terlibat dalam banyak wanita muda. Ikutlah dengan kita untuk menyelidikinya." Sambil dengan cepat polisi itu pun memborgol Tuan Hu dan di sana ia pun bergumam, "Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat konferensi pers di sana dan seseorang pun berkata, "Baru-baru ini kontroversi tak terucapkan seputar aktris Go Xuanyin telah berbalik lagi dan semua kebenaran telah terungkap." Go Xuanyin juga menyiapkan konferensi pers yang menunjukkan bahwa dia juga memiliki berita besar untuk diumumkan. Tujuan mengundang menghadiri konferensi pers hari ini adalah untuk mengumumkan pengumuman. Sambil Go Xuanyin bersama si Jin yang duduk di antara konferensi pers itu, lalu Go Xuanyin pun berkata, "Sutradara Yang si Jin dan aku telah menghadirkan perusahaan film dan televisi baru. Dengan dukungan tersebut,
perusahaan akan menginvestasikan anggaran sebesar 2 miliar untuk mempersiapkan dan memproduksi film baru sutradara Yang Si Jin. Harap tunggu dan lihat ya. Sambil terlihat beberapa orang di sana terbengong dan mereka pun berkata, astaga, 2 miliar, kaya sekali. Go Xuan Yin berbalik seperti ikan dewasa. Aku ingin tahu keluarga mana yang mendukungnya di belakang punggungnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan universitas sudah di sana. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana terdiam memandang HP-nya dan ia pun bergumam, kenapa aku merasa seperti bos besar sekarang, tapi perasaan ini lumayan. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan Chen Yuan di sana yang masih bersandar di balkon. Lalu di bawahnya terdapat seseorang berkata, Chen Yuan, kau menyebalkan. Kau bisa bermain-main di universitas ya, tapi kau benar-benar berhubungan dengan Dewi Xiaoruyu. Coba aku lihat apa kau akan mati kali ini. Itu adalah Liang yang sedang menelepon Yuki dan ia pun berkata, halo, apa ini teman sekelas Yuki? Aku Liang dari Departemen Pendidikan Jasmani. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu tentang Chen Yuan, Yuki. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yuki yang berjalan dengan cepat dan dari belakangnya terdapat Meng Meng yang berkata, Yuki, pelan-pelan, apa kau akan menghadapi Chen Yuan hanya karena panggilan telepon itu? Lalu Yuki di sana pun berhenti sambil berkata, Liang bersumpah di telepon bahwa Chen Yuan menjemput wanita masuk dan keluar universitas dan bahkan mengambil pacarnya. Kedengarnya tidak bohong. Aku juga tahu bahwa pergi menemui Chen Yuan adalah hal yang paling gegabah karena panggilan telepon Liang kan. Tapi selama periode ini Chen Yuan benar-benar tidak terlalu mencariku. Itu membuatku sedikit gelisah, Meng Meng. Lalu Meng Meng dari belakang pun berkata, aku memahami bahwa untuk orang kaya dan luar biasa siapapun akan mengkhawatirkannya. Tapi Chen Yuan tampaknya adalah orang yang berdedikasi. Dia seharusnya tidak berkencan dengan wanita lain. Sambil kita diperlihatkan Senior Sin di sana berdiri di hadapan mereka. Lalu Senior Sin pun bergumam, bagaimana aku harus memberitahunya jika Chen Yuan benar-benar menyukaiku? Haruskah aku setuju atau tidak? Dan Yuki dari belakang pun berkata, itu kakak Senior Sin kan? Lalu Senior Sin di sana pun menoleh sambil berkata, Yuki? Lalu ia pun bergumam, oh tidak. Apa yang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Lalu Yuki pun mendekat berkata, kakak Sin, kau sudah lulus SMA kan? Kenapa kau kembali ke universitas? Kenapa kau tidak memberitahuku kapan kau kembali ke universitas? Lalu Senior Sin pun menjawab, ini aku di sini untuk mencari Chen Yuan. Jangan salah paham, aku di sini untuk berdiskusi bisnis dengan Chen Yuan. Lalu ia pun bergumam, seharusnya aku tidak menyebut nama Chen Yuan kan? Yuki pasti curiga. Aku keceplosan. Dan Yuki di sana pun menatap ke arah Senior Sin sambil bergumam, bukankah Senior Sin selalu tidak menyukai Chen Yuan? Kenapa dia mendekati Chen Yuan untuk mendiskusikan kerjasama? Kapan mereka menjadi begitu akrab? Sambil ia pun menatap ke arah Senior Sin itu dengan curiga. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah mobil di sana dan seseorang pun berkata, mobil siapa yang di bawah asrama? Sambil terlihat Senior Sin bersama Yuki di sana yang menatap ke arah mobil itu. Lalu muncullah seorang wanita dengan kaki cantik di sana dan itu adalah Xiaoruyu. Di sana seseorang pun berkata, astaga, apa sedang syuting serial TV ini? Dia cantik sekali. Ini terlalu cantik. Kecantikan universitas sudah kalah. Sambil Yuki di sana pun terbengong berkata, kakak yang cantik, siapa dia? Dan Meng Meng pun berkata juga, dia sangat cantik dan berkualitas. Dan Senior Sin di sana pun berkeringat dingin melirik ke arah Xiaoruyu itu sambil bergumam, kenapa dia datang di sini? Sudah berakhir, Mars telah menghantam bumi. Lalu Xiaoruyu di sana pun berkata, halo, bolehkah aku bertanya apakah Chen Yuan, mahasiswa tahun kedua Departemen Sastra di Universitas sudah tinggal di sini? Lalu Yuki pun berkata, apa kau mencari Chen Yuan? Apa hubunganmu? Sambil terlihat Xiaoruyu di sana terbengong. Lalu ia pun berkata, tidak ada. Apa hubungan antara kau dan Chen Yuan? Sambil ia pun menatap ke arah Yuki itu. Sambil Yuki pun menatap tajam ke arah Xiaoruyu juga. Dan mereka pun saling tatap menatap dengan tajam. Meng Meng pun berkata, baiklah, ayo cari tempat duduk. Tidak baik untuk berbicara di sini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan cafe shop di sana. Dan dari dalamnya terdapat Yuki, Ruyu, Meng Meng bersama Senior Sin. Lalu Xiaoruyu pun berkata, karena kau tidak mau mengatakan apa-apa, biarkan aku bicara dulu.
Apa kau menyukai Chen Yuan? Sambil ia pun menatap ke arah Yuki itu. Sambil Yuki seketika pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, benar, aku menyukai Chen Yuan. Chen Yuan juga menyukaiku. Kenapa? Apa itu dilarang? Lalu Royu pun menjawab, hah? Sepertimu, Chen Yuan mengejarku selama 5 tahun dan bahkan rela dipukuli karena aku di SMA. Adikku, tidak apa-apa membuat kesalahan emosional, tapi kau harus cukup berani untuk mengakuinya. Sambil Yuki di sana pun emosi dan ia pun berkata, aku tidak melakukannya. Lalu di sisi Meng Meng, ia pun berkata juga, maksudmu Yuki akan menjadi perusak ketiga di hubungannya. Meskipun Chen Yuan berjuang untukmu, dia memberi Yuki sebuah villa senilai puluhan juta dan sebuah piano senilai 500 juta. Bagaimana denganmu? Apa yang kau punya? Sambil terlihat Royu di sana yang hanya terdiam dan ia pun bergumam, villa, piano, apa Chen Yuan itu orang kaya misterius yang membeli piano kristal? Apa dia benar-benar berada dalam dua situasi yang berbeda? Tidak, bagaimana aku bisa kalah dengannya? Lalu ia pun berkata, oh, 500 juta itu banyak kah? Chen Yuan memberiku gedung senilai lebih dari 2 miliar. Menurutmu siapa yang lebih disukai Chen Yuan? Sambil Yuki di sana pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, apa Chen Yuan benar-benar berselingkuh? Apa semua yang dia katakan sebelumnya berbohong padaku? Tapi Yuki di sana pun terbengong karena senior Shin pun berkata, itu bahkan Chen Yuan juga memberiku saham senilai 1 miliar. Yuki, maafkan aku. Sambil kita diperlihatkan sunyi sepi di sana dan mereka berempat pun saling tatap menatap dengan sangat tajam. Lalu Yuki pun berkata, aku akan menelepon Chen Yuan dan memintanya untuk menjelaskannya kenapa dia curang, kenapa dia ingin berhubungan denganku jika kau begitu bermasalah. Sambil ia pun segera mengambil handphonenya di sana. Lalu ia pun berkata lagi, tunggu, Chen Yuan sepertinya dari awal sampai akhir memutuskan untuk menjalin hubungan dengan kita. Lalu Xiao Ruyu pun berkata, hah? Benar, setiap kali dia mengatakan ingin mengkonfirmasi hubungannya, Chen Yuan selalu membicarakannya. Lalu Meng Meng pun berkata, tidak heran, dia tidak yakin akan hal itu. Jika memiliki hubungan yang baik, kau dapat berjalan di antara wanita yang berbeda tanpa dikutuk secara moral. Perhitungan yang luar biasa, bagus sekali Chen Yuan. Lalu Royu pun berdiri dari sana akan pergi dan ia pun berkata, aku akan pergi dan meminta penjelasan pada Chen Yuan. Aku, Xiao Ruyu, tidak akan pernah berbagi pria dengan wanita lain. Tapi Meng Meng pun mencegahnya sambil berkata, kakak, tunggu sebentar. Tidakkah menurutmu jika putus memberikannya keuntungan? Chen Yuan hanya ingin mempermainkan perasaan para wanita hanya karena dia kaya kan? Dia pantas mati. Lalu Royu pun berkata, kenapa itu yang kau katakan? Tapi jika kita tidak putus, apa mungkin untuk pantas mati? Sambil terlihat mereka yang duduk bersama lagi dan Meng Meng pun berkata, apa modal Chen Yuan mempermainkan hati orang? Itu uang, dia kaya sekali. Biarpun kita putus dengannya, dia tidak akan rugi banyak. Jadi dia bisa bebas berselingkuh dengan orang lain. Pada saat ini, wanita harus membantu wanita. Kau harus membalas dendam. Teruslah berpura-pura bodoh, berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu habiskan uangnya dengan kejam, habiskan untuk mati, biarkan dia bangkrut dan tuai akibatnya. Habiskan saja semua uang dari Chen Yuan, dasar guguk. Sambil Xiao Ruyu pun hanya terdiam mendengar Meng Meng yang berbicara dan juga senior Shin yang hanya terdiam. Lalu Yuki di sana pun terdiam juga dengan wajah psikopatnya itu. Lalu Meng Meng pun berkata lagi, ini untuk menghilangkan kerugian bagi komunitas wanita. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan villa dari Yuki di sana dan Yuki bersama Meng Meng. Yuki pun berkata, apa ini benar-benar pantas Meng Meng? Aku selalu merasa mengambil inisiatif untuk meminta seseorang dari orang lain itu agak merasa tidak enak. Lalu Meng Meng pun berkata, merasa kasihan kepada orang itu artinya kejam terhadap dirimu sendiri. Kirimkan saja pesan ke Chen Yuan seperti yang kubilang. Jika tidak, izinkan aku membantu menulisnya. Sambil ia pun dengan cepat mengambil handphone dari Yuki itu. Lalu kita diperlihatkan di waktu yang sama di tempat lainnya terdapat sebuah pesan di dalam handphone dan itu adalah Chen Yuan. Lalu ia pun bergumam, pesan dari Zoyuki? Sambil ia membaca pesan itu yang bertuliskan, Yuan,
baru-baru ini aku ingin mencoba memulai bisnis dan membangun platform siaran langsungku sendiri. Bagaimana menurutmu? Dan Chen Yuan pun bergumam, mengapa kau ingin membangun platform siaran langsung sendiri? Artinya kau ingin aku menginvestasikan uang? Apakah dia memperoleh pencerahan atau dia dihasut? Tapi kebetulan aku punya Big Cat TV dan aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Lalu Chen Yuan membalas pesannya itu yang bertuliskan, Yuki, idemu bertepatan dengan ideku. Aku baru saja mengakuisisi platform siaran langsung yang bangkrut, Big Cat TV, dan aku akan memberikannya kepadamu. Ini bukanlah solusi jangka panjang bagimu untuk menjadi penyiar sepanjang waktu. Kau harus punya karir sendiri. Aku siap berinvestasi 5 miliar untukmu. Sambil kita diperlihatkan di sisi Yuki bersama Meng Meng. Di sana Meng Meng pun berkata, apa? Dia akan memberimu perusahaan siaran langsung? Dan Yuki pun berkata, sepertinya begitu. Dia juga berinvestasi 5 miliar. Lalu ia pun bergumam, Chen Yuan, dia sudah memikirkan segalanya dan merencanakan karirku ke depan. Sambil Meng Meng di sana pun hanya terdiam. Lalu Yuki pun bergumam lagi, meskipun aku tahu dia selingkuh, dia sangat perhatian. Dia tidak hanya peduli dengan perasaanku, tapi juga diam-diam membantu karirku. Lalu Meng Meng dari belakang pun masih marah berkata, Kiki, jangan tergerak, cepat selesaikan masalah ini. 5 miliar bukanlah jumlah yang kecil, jangan percaya perkataannya. Lalu Yuki pun menjawab, Chen Yuan bukan orang seperti itu Meng Meng, dia sangat bisa dipercaya. Sambil Meng Meng itu pun menatap ke arah handphone dari Yuki dan ia pun berkata, janji yang dipenuhi adalah janji, jangan sampai mati hanya dengan menggambar kue. Aku di sini untuk membantumu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tapi tiba-tiba ia pun emosi menggigit handphone dari Yuki itu dan di sana Meng Meng pun bergumam, "Jampot, kenapa aku tidak bisa bertemu pria yang begitu murah hati? Bahkan jika aku membaginya dengan orang lain, aku bersedia." Ia pun menulis pesan kepada Chen Yuan yang bertuliskan, "Baiklah, Kakak Yan, jangan menyesalinya." Dan Chen Yuan pun membalas juga, "Tidak masalah, aku akan meminta seseorang menangani prosedur pengambil alihan perusahaan untukmu besok." Sambil kita diperlihatkan di apartemen Chen Yuan, di sana Chen Yuan pun bergumam, "Orang yang berbicara denganku di ponsel Zoyuki jelas bukan Zoyuki. Nadanya sangat asing. Siapa itu?" Sambil ia pun membayangkan Meng Meng di sana. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, "Diampot, itu Xian Meng Meng. Tapi karena kau ingin uang, aku akan membiarkanmu membelajarkan sebanyak yang kau mau, habiskan sampai kau muntah." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari orang tua Xiaoruyu dan ibu Xiaoruyu pun berkata, "Apakah kau mengatakan bahwa Chen Yuan selingkuh?" Lalu Ruyu pun menjawab, "Benar ibu, kita dan para wanita melihatnya hari ini dan menemukan bahwa dia mengembangkan hubungan dengan beberapa wanita pada saat yang bersamaan." Lalu ibunya pun berkata, "Apakah semua wanita ini adalah pacarnya? Chen Yuan tidak terlihat seperti orang seperti itu kan?" Lalu Ruyu pun menjawab, "Meskipun tidak ada hubungan yang pasti, namun hampir ada hubungan. Siapa yang mengirim pesan di grup?" Sambil ia melirik ke arah handphonenya yang berdering itu. Lalu ibunya pun berkata, "Ruyu, grup apa?" Lalu Xiaoruyu pun menjawab, "Ini adalah grup yang dibuat oleh kita para wanita, tempat kita mendiskusikan cara menghukum Chen Yuan, biarkan dia kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya." Sambil ia memperlihatkan grup chatnya bersama Yuki, Meng Meng, dan juga senior Shin. Lalu dalam chat itu pun bertuliskan, "Teman sekalian, aku baru saja memberitahu Chen Yuan bahwa aku ingin membuka platform siaran langsung dan dia memberiku Big Cat TV dan menambahkan dana tambahan 5 miliar. Dan seketika Xiaoruyu di sana pun emosi bergumam, "Apa? Chen Yuan baru saja memberimu 5 miliar? Dalam hal apa Zoyuki lebih baik dariku? Apa aku kalah darinya dalam hal latar belakang dan keluarga dan penampilan?" Lalu dari samping ibunya pun berkata, "Xiaoruyu, dengarkan apa yang ibu katakan. Aku pikir kau tertipu oleh wanita-wanita yang bekerja bersamamu." Sambil Xiaoruyu pun hanya terdiam memandang ke arah ibunya dengan bertanya-tanya. Lalu ibunya pun menangis sambil berkata lagi, "Saat itu
ayahmu dan aku memiliki kondisi keluarga yang sangat berbeda. Aku melakukan banyak upaya dan akhirnya mendapatkan pernikahan yang bahagia ini. Sambil ia pun membayangkan mengingat-ingat Chen Yuan yang merobek kertas kontrakan itu, dan di sana ia pun berkata, aku akan membayar 500 juta untuk membeli 60% saham Xiao Group. Lalu ibunya pun berkata lagi, meskipun keluarga kita adalah keluarga yang baik di Seoul, dibandingkan dengan latar belakang Chen Yuan, ini adalah keluarga miskin di antara orang miskin. Pasti akan ada lika-liku dalam hubunganmu dengannya. Jika seseorang pria kuat, dia akan disukai oleh wanita di sekitarnya, tapi kau harus percaya pada kekuatanmu sendiri, Ruoyu. Dan Ruoyu pun menjawab, tapi ibu. Lalu ibunya pun berkata lagi, Xiaoruyu, wanita-wanita itu terus merebut Chen Yuan, tapi kenapa tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan Chen Yuan kan? Itu karena mereka ingin pihak lain mundur dan memonopoli Chen Yuan, pewaris kaya tersembunyi itu. Sambil terlihat Xiaoruyu di sana bahagia, dan ia pun berkata, jadi itu dia masalahnya, ibu. Lalu ibunya dari belakang pun berkata lagi, semakin sering kali seperti ini, semakin penting untuk terus maju dengan berani. Dengan satu kata terakhir, Chen Yuan ada di telapak tanganmu. Nak, kau mempunyai kebahagiaan seumur hidupmu. Dan seketika Xiaoruyu di sana pun bersemangat, dan ia pun berkata, itu benar ibu. Perang dingin antara Chen Yuan dan aku beberapa hari terakhir ini benar-benar tidak pantas. Aku tidak bisa memberikan kesempatan pada wanita lain. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di apartemen Chen Yuan. Di sana ia pun mengotak-ngatik HP-nya sambil bergumam, Xiaoruyu? Dan ia pun mendapatkan pesan dari Xiaoruyu yang bertuliskan, Chen Yuan, maafkan aku selalu salah menyalahkanmu. Dan di sana Chen Yuan pun bergumam, apa yang terjadi? Xiao Yuki dan Xiaoruyu sama-sama bertingkah aneh hari ini. Apa mereka mengetahui keberadaan satu sama lain? Jika itu masalahnya, aku harus mengambil tindakan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah telepon dari Chen Yuan di HP itu. Dan itu adalah HP Xiaoruyu. Di sana ia pun berkata, ibu, Chen Yuan menelepon, apa yang harus aku lakukan? Dan ibunya pun menjawab, angkat, dia pasti merasakan sinyalmu, Xiaoruyu. Lalu Xiaoruyu pun mengangkat teleponnya sambil berkata, halo Chen Yuan. Dan Chen Yuan pun menjawab, Ruoyu, ada sesuatu yang menurutku perlu kukatakan padamu. Di sana Xiaoruyu pun menjawab, apa yang terjadi Chen Yuan? Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, aku baru-baru ini berinvestasi di platform siaran langsung dan kemudian memberikannya kepada seorang senior bernama Xiao Yuki untuk mengelolanya. Awalnya masalah ini bukan apa-apa, tapi aku rasa aku perlu memberitahumu tentang hal itu. Dan Yuki di sana pun tersenyum berkata, oh, siaran langsung, aku tahu. Sambil Chen Yuan pun langsung menutup teleponnya, dan ibu dari Ruoyu itu pun berkata lagi, apa yang Chen Yuan katakan? Ruoyu pun menjawab, Chen Yuan memberitahuku tentang berinvestasi pada platform siaran langsung untuk Xiao Yuki, ibu. Lalu ibunya pun berkata, jadi begitu. Chen Yuan mengungkapkan pendiriannya, kau masih yang paling penting di hatinya. Lalu Xiaoruyu pun senang berkata, ternyata Chen Yuan tidak seburuk yang kukira, ibu. Dia menyukaiku. Dan di sana ia pun bergumam, dia sama sekali tidak waspada terhadapku, tapi aku bekerja sama dengan wanita lain untuk mendapatkan uangnya. Aku bersalah, Chen Yuan. Sambil ia pun bersedih, menyesali karena telah berburuk sangka terhadap Chen Yuan. Di sana ia pun menangis berkata, aku wanita yang jahat. Lalu ibunya pun berkata, oh sayang, ada apa? Kenapa kau menangis? Lalu Ruoyu pun menjawab, ibu, aku kasihan sekali pada Chen Yuan. Aku harus menebus kesalahanku. Aku ingin memberinya hadiah. Dia akan sangat terkejut, ibu. Sambil terlihat bebannya yang montok melotot itu ya, Mok. By the way, memberi hadiah apa ya, Mok yang membuat terkejut Chen Yuan? Apakah kikuk dan bersambung, Mok?